Melihat semua orang di kota menggunakan sihir untuk bekerja, bahkan tukang semir sepatu pinggir jalan pun menggunakan sihir, Mas merasa iri. Tak lama kemudian, dia tiba di toko kue sus. Mas sangat bersemangat, namun, karena terlalu bersemangat, dia tanpa sengaja meremas koin di tangannya hingga penyok. Penjualnya langsung tercengang, bentuknya seperti diremas dengan tangan kosong. Namun, sebelum dia sempat berpikir lebih jauh, Mas mengambil koin itu lagi. Dia hanya sedikit. Kau pingsan. Tunggu sebentar. Tindakan ini membuat penjual itu terkejut selama 2,5 tahun. Meskipun Mas berhasil membeli kue sus, tiba-tiba angin bertiup dan menerbangkan topinya. Para penyihir di sekitarnya tercengang, seperti melihat monster. Penjual kue sus yang terkejut juga menyadari sesuatu. Namun, sebelum dia sempat bertanya, Mas sudah memakan kue sus dan melewati kerumunan. Sementara itu, di sisi lain, kepala polisi menerima laporan. Orang yang dilaporkan adalah Mas, yang tidak memiliki tanda sihir. Mas saat ini belum menyadari betapa seriusnya masalah ini. Dia hanya merasa sejak tadi sekitarnya terus ribut. Perjalanannya kali ini sangat berharga. Lagi pula, dia bisa makan kue sus favoritnya. Saat itu juga, Mas tanpa sengaja menabrak seorang polisi sihir. Polisi gemuk yang sedang minum alkohol itu sangat marah. Dia langsung memarahi Mas. Melihat polisi gemuk itu mabuk dan ingin membuat keributan, Mas tidak panik sama sekali. Dia bahkan menawari polisi gemuk itu untuk mencicipi kue susnya. Perkataan ini langsung membuat polisi gemuk itu marah. Bagaimana mungkin dia mau makan sisa makanan orang lain? Tapi itu semua tidak penting. Dia hanya ingin tahu bagaimana Mas akan mengganti bajunya. Apa? Aku akan mencucinya dan mengembalikannya padamu. Ini bukan lagi baju. Dalam sekejap, ini semua salahmu. Saat itu juga, atasan polisi gemuk itu, Brad, tiba tepat waktu. Dia bingung mengapa polisi gemuk itu tidak memakai baju. Saat dia mendongak, dia melihat, Mas adalah orang tanpa tanda sihir yang baru saja dilaporkan. Namun, dalam keadaan normal, bagaimana dia bisa makan kue sus dengan tenang? Saat dia ingin mencari tahu lebih lanjut, Regro tiba-tiba muncul dari belakang. Lalu dengan kecepatan kilat, dia menarik Mas pergi. Melihat ini, Brad tidak panik. Ia langsung memanggil burung sihir untuk melacak. Regro kembali ke rumah dengan sangat marah. Ia juga marah pada Mas karena pergi tanpa izin. Tapi ketika melihat Mas sedih, hatinya langsung melunak. Namun, hukuman tetap harus diberikan. Regro menyuruh Mas mengulang latihan paginya. Setelah Mas pergi, Regro melihat burung sihir di luar jendela. Saat ia menyadari, Brad dan yang lainnya sudah tiba, mereka meminta Regro menyerahkan Mas. Sementara itu, Mas sedang berlatih di hutan. Hanya dalam 2,5 menit, Mas menyelesaikan latihannya lagi. Karena kue susnya masih di rumah Regro, ia kembali lagi, tapi ia canggung di depan pintu. Ia lupa harus mendorong atau menarik.